Batalnya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir masih menuai polemik. Siapa sebenarnya yang mengusulkan pembebasan Ba'asyir dan mengapa harus dibatalkan? Kami akan mengupasnya bersama dengan praktisi hukum Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat sore Bang Kapitra. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, kehadiran Anda sangat dibutuhkan ya di meja dialog ini karena selain Anda praktisi hukum, Anda saat ini adalah politisi PDI Perjuangan. Anda barangkali bisa menjelaskan dari dua perspektif itu. Saya mulai dari pandangan hukumnya. Pendekatan hukum yang paling pas itu apa? Karena di awalnya kan disebutkan bahwa akan bebas bersyarat, bebas tanpa syarat. Saat ini kemudian bebas bersyarat yang akhirnya syaratnya tidak dipenuhi. Dan semacam gonjang-ganjing sebetulnya ini. Iya, ada peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 93 tentang pemasyarakatan, dan juga ada peraturan pemerintah ya nomor 99 tahun 2012, dan ada juga peraturan putusan Menteri Hukum HAM nomor 3 tahun 2018. Artinya ini wilayahnya adalah wilayah pembebasan bersyarat. Masa hukuman tidak dijalani penuh, dijalankan 2/3. Tetapi dalam pidana terorisme, undang-undang ini mengatur hal yang spesifik. Artinya terhadap pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepada terpidana, harus mendeklarasikan atau membuat suatu pernyataan kesetiaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tertuang dalam pasal 84 ayat 1-nya. Ya. Dan kita juga melihat ada political will dari pemerintah Jokowi ya. Mulai dari pemindahan dari Nusa Kambangan, ya, Gunung Sidur, itu sudah ada pertimbangan kemanusiaan yang telah dilakukan. Lalu ada usulan, memang ini tidak tiba-tiba ya, sudah lama sebenarnya ini dicoba dicarikan pendekatan kemanusiaan agar apa? Agar Abu Bakar Ba'asyir ini bisa diberikan remisi atau diberikan kebebasan supaya beliau bisa berobat di luar lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Oke, terdapat dari permasalahan yang lebih substansial, ada kerancuan dalam pengumuman upaya pembebasan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD. Saya sempat mewawancarainya, kita simak bersama. Ada dua hal, ada kerancuan ya, dua kerancuan yang muncul dari kasus ini. Pertama, kerancuan dari pejabatnya. Seharusnya yang mengumumkan itu kan seharusnya presiden sendiri, atau kalau bukan presiden, Kemenkumham, atau sekurang-kurangnya Dirjen Pemasyarakatan. Ini yang mengumumkan Pak Yusril, yang memberitahu ke publik Pak Yusril, saya kira keliru apapun alasannya, apalagi dia tim penasehat hukum presiden, calon Pak Jokowi sebagai calon presiden. Seumpama pun penasehat hukum presiden sekalipun itu tidak tepat kalau yang ngomongkan Pak Yusril. Yang kedua, substansinya memang ya kita semua simpati kepada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ingin saya pribadi, beliau sudah tua sekali, sudah sepantasnya sudah diberi pembebasan bersyarat. Tetapi pembebasan bersyarat itu ada syarat-syaratnya juga, namanya juga pembebasan bersyarat gitu. Jadi tidak bisa dia bebas bebas tanpa syarat, karena kalau bebas tanpa syarat itu harus penuh 15 tahun hukumannya. Ini kan baru 9 tahun aja kalau tidak salah, masih kurang gitu ya. Harus penuh 15 tahun kalau tanpa syarat. Kalau di bawah itu bisa bebas tanpa syarat itu satu kalau sudah habis masa hukumnya, atau ada putusan pengadilan yang sifatnya PK menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Ya, langsung ke Bang Kapitra, Anda harus mengomentari soal kerancuan yang pertama kaitannya dengan Pak Yusril. Saya pikir Pak Mahfud terlalu dramatis mengatakan ada kerancuan. Karena apa? Bang Yusril itu sifatnya informatif, bukan mengumumkan resmi. Belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, tapi ada informasi yang dia sampaikan. Bang Yusril juga mengatakan ada kata will akan dibebaskan, ya. Tidak mengatakan bahwa
Ustadz Abu Bakar Basir dibebaskan hari ini dan sebagainya. Dalam konteks akan dibebaskan itu, apakah dirinya berkomentar itu sebagai sosok penasihat presiden, calon presiden Joko Widodo? Lepaskan dari pikiran itu. Ini ada informasi yang membahagiakan, ya. Artinya secara kemanusiaan, kalau pemerintah memberikan kebebasan bersyarat, tentu ini kan membahagiakan manusia dalam kemanusiaannya. Sehingga tidak perlu kita menunggu harus diumumkan formil dulu, kan informasi. Nah, informasi itu kan bisa akurat, bisa juga tidak akurat. Dan pengumuman resmi dari pemerintah ya dilakukan oleh instansi pemerintah, ya, atau Menkumham, atau Dirjen Lembaga Pemasyarakatan, atau Presiden sekalian, ya. Ini baru informasi. Kita ini selalu belum apa-apa sudah menuding, ya. Ya, ada sebagian masyarakat kita terjebak dalam insane society. Juga dari pihak pengacara Abu Bakar Basir juga sudah cara yang sangat tendensius tentang presiden, ya, bahwa ini bukanlah bukti tidak mengkriminalisasi ulama dan sebagainya gitu, ya. Dan ini juga bukan, dan banyak stigma-stigma, ya, yang kita lihat ini juga memperkeruh suasana. Ya, memperkeruh suasana sehingga tentu dikaji ulang supaya tidak menimbulkan polemik terus-menerus, ya. Kadang-kadang kebaikan di saat sekarang selalu dibungkus oleh stigma politik, jadi menjadi kejelekan. Itu sulit bahayanya. untuk melepaskan itu karena ini adalah tahun politik, momentumnya adalah Pilpres yang akan kita jelang dalam waktu beberapa bulan lagi. Kita akan bahas nanti, Pak Kapitra tetap bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.